pesona yang luar biasa bagi Tuhan kita Yesus Kristus. Saya undang Bapak Ibu untuk berdiri. Semuanya berdiri boleh. Hari ini hari spesial di mana hari ini Happy Mother's Day. Saya ucapkan selamat Hari Ibu bagi wanita-wanitanya Allah yang luar biasa. Boleh berikan salam kepada setiap wanita, setiap mama. Boleh katakan I love you mom ya, yang sudah melahirkan kita. Yesus Kristus juru selamat kita juga dilahirkan oleh Ibu Bunda Maria. Oke, selamat Hari Ibu bagi semuanya. Tuhan Yesus memberkati, silakan duduk Bapak Ibu semua. Kalau belum mengucapkan nanti boleh SMS, boleh WA ya ke orang tua kita. Bilang terima kasih Mama, terima kasih. Mari kita siapkan hati kita menyembah Tuhan. Raja di atas segala raja. Kita datang di hadapan Tuhan dengan sungguh-sungguh. Kita tundukkan kepala, kita berdoa. Setiap hari baru Engkau berikan dalam hidup kami Tuhan adalah lebih baik datang di rumah-Mu daripada kami pergi ke tempat-tempat yang tidak baik. Tuhan, ini kami dengan kerinduan hati kami ya Bapa. Kami datang di hadapan-Mu. Kami mau memuji-Mu Tuhan. Kami mau menyembah-Mu ya Bapa. Ini hidup kami ya Bapa. Engkau tahu siapa kami. Engkau selidiki hati kami. Tidak ada satupun yang tersembunyi di hadapan-Mu. Yang kami tahu Tuhan begitu sayang pada kami. Tuhan begitu baik bagi kami. Engkau menyertai kami sampai di ujung tahun ini. Biarlah kami terus memberikan yang terbaik bagi-Mu Tuhan. Inilah cinta kami padamu Bapa. Betapa besarnya kasih-Mu. Engkau mengaruniakan anak-Mu yang tunggal untuk menebus dosa-dosa kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Beracaralah Engkau sebebas yang Kau mau ya Allah Roh Kudus. Menjamah setiap hati kami. Memulihkan setiap hati kami. Sehingga semangat yang baru hadir dalam hidup kami. Karena Tuhan menyertai kami. Terima kasih Bapa. Beracaralah Engkau sebebas yang Kau mau ya Allah Roh Kudus. Haleluya Yesus. Haleluya Yesus. Thank you Jesus for your love. Thank you Jesus for your blessing. We worship you. Hallelujah, Jesus. Amen. I love you, Lord, for your mercy never fails me. All my days I've been held in your hands. From the moment that I wake up until I lay my head, oh I will sing of the goodness of God. And all my life you have been faithful, and all my life you have been so good. With every breath that I am able, oh I will sing of the goodness of God. Kebaikan-Mu sepanjang hidup kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Ku cintakan rahmat-Mu nyata bagiku.
nafasku memuliakan-Mu, ku nyanyi kebaikan-Mu. Angkat kedua tanganmu jemaat Tuhan, saya angkat pujian. Sepanjang Tuhan tidak pernah mempermalukan anak-anaknya. Tuhan sangat
Tuhan Yesus. Terima kasih ya Tuhan Yesus. Kami tidak tahu mau berkata apa. Yang kami tahu penyertaan Tuhan terus hadir dalam hidup kami. Betapa mulianya, betapa dahsyatnya kasih-Mu Tuhan. Kami bersyukur memilikimu Bapa. Haleluya, haleluya, haleluya. Saya undang kita semua untuk berdiri. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, biarlah roh kita, hati kita, hidup kita menyembah Dia yang mulia. Jangan biasa-biasa aja datang di hadapan Tuhan. Berikanlah yang terbaik. Kira Bapak besikan. Haleluya Yesus. Amin. Mulia
Yang percaya mari sama-sama katakan. Berikan tepuk suara buat Tuhan kita Yesus Kristus. Terus kiri kanannya. Katakan kita menari buat Tuhan. Raja mulia, Dia yang agung, Dia yang luar biasa. Haleluya. Haleluya semua. Kita
Bapak Ibu yang terkasih. Shalom Bapak Ibu yang dikasih Tuhan. Pasti jamai semangat dan sukacita ya. Ayo kita persiapkan persembahan kita dan kita berdoa. Bapa yang baik, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, terima kasih Tuhan buat penyertaan-Mu, buat kasih setia-Mu Tuhan. Sampai hari ini Tuhan kami bisa beribadah, memuji dan menyembah-Mu Tuhan. Tuhan sebentar kami akan memberikan persembahan, kiranya Engkau memberkati setiap persembahan kami Tuhan. Dan kami siap memberi dengan sukacita hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, amin. Persembahan dijalankan, kita akan mendengarkan beberapa pengumuman. Info gereja untuk sepekan. Natal Umum Bethlehem Church akan diadakan pada 25 Desember 2024 sebanyak 3 kali ibadah. Pukul 9 pagi, pukul 1 siang, dan pukul 5 sore. Bagi Anda yang sudah mendaftar, diharapkan untuk hadir sesuai jam ibadah yang didaftarkan dan juga membawa kupon pendaftaran pada saat perayaan Natal. Ibadah malam tahun baru hanya diadakan sebanyak 1 kali ibadah pada hari Selasa 31 Desember 2024 pukul 6 sore. Berikut kami laporkan dana Natal 2024. Kekurangan dana Natal 2024 sebesar Rp86.503.000. Kami mengajak seluruh jemaat untuk berpartisipasi untuk mensukseskan Natal 2024. Amplop persembahan terbaikku untuk Natal dapat Anda masukkan ke kotak-kotak yang tersedia atau dengan mentransfer ke rekening yang tertera. Berikut kami sampaikan nama-nama yang sudah memberikan persembahan persepuluhan. Selamat datang bagi Anda yang baru pertama kali beribadah bersama dengan kami. Silakan mengangkat tangan Anda agar penata-layan kami dapat melayani Anda. Ya, bagi saudara-saudara yang baru tahu, ya ada satu. Ada lagi. Ya, 2 di belakang. Ya, jangan lupa minggu depan bisa diharapkan datang untuk beribadah di jam 19 malam. Sekian pengumuman. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita siapkan hati kita untuk kebenaran firman Tuhan. Dia Tuhan yang mengerti siapa kita. Dan biarlah di saat benih firman ditaburkan, kita bukan hanya sebagai pendengar, tetapi kita melakukan firman-Nya. Haleluya, Jesus. Firman jadi manusia, diam di antara kita. Ada hidup terang bagi manusia. Engkau datang bagi kepunyaan-Mu. Firman jadi manusia, diam di antara kita. Ada hidup terang bagi manusia. Engkau datang bagi kepunyaan-Mu. Yesus Juru selamatku, ku akui Kau Tuhan bagiku. Kau terang bagi satu aku.
Sungguh kami terkagum-kagum akan Tuhan kami yang menghantar kami hingga saat ini. 1 minggu ke depan kami akhiri tahun ini ya Bapa. Berlinanglah air mata kami ketika kami melihat pemeliharaan Tuhan sejak awal tahun hingga hari ini. Sungguh penyertaan-Mu yang sempurna bagi kami. Itu sebabnya kami terlalu bangga dan bersemangat ketika menceritakan Tuhan kami kepada orang lain. Sebab perbuatan-Mu sempurna, pertolongan-Mu sempurna. Di setiap dalam pergumulan kehidupan kami tiap Tuhan, kami melihat Kau yang selalu bertindak atas kehidupan kami. Sungguh kami berkata malam hari ini Kaulah juru selamat kami, terang kehidupan kami. Kami diberkati lewat nyanyian kami dan sebentar kami siapkan hati kami untuk kami dengar kebenaran firman-Mu. Berfirmanlah Kau di tengah-tengah kami Tuhan. Kami siap diberkati oleh-Mu dalam nama Tuhan Yesus. Kami mengucap syukur, kami berdoa. Sama-sama kita katakan amin. Saya ucapkan shalom. Salam sejahtera tentunya bagi kita semua pada malam hari ini. Sungguh kita ada pada malam hari ini tidak lepas daripada kasih karunia Tuhan, amin. Haleluya, kasih salam satu yang lain katakan. Harus bangga memiliki Tuhan Yesus. Amin ya. Masalah baju baru, sepatu baru tidak terlalu penting. Walaupun kita sudah mau merayakan Natal. Bukan itu yang dibutuhkan. Tetapi biarlah Tuhan Yesus setiap hari lahir dalam kehidupan kita. Amin. Setiap hari kita mengalami Tuhan, setiap hari kita mengalami perjumpaan dengan Tuhan. Nah hari ini saya akan berkhotbah dengan tema jangan takut. Sebelum saya menyampaikan khotbah ini, saya terberkati duluan dengan tema ini. Sebetulnya saya telah siapkan tema yang lain. Tetapi sungguh Tuhan menegur saya habis-habisan. Maka saya dapat tema ini. Kita akan baca dulu ayatnya, yaitu Lukas 1 ayat yang ke-30, 1, 2, 3. Ya, kata malaikat itu kepadanya, next. Yang kedua kita akan baca dalam Matius 1 ayat yang ke-20, 1, 2, 3 ya. Tetapi ketika ia mempertimbangkan maksud itu, malaikat Tuhan nampak kepadanya dalam mimpi dan berkata, Yusuf anak Daud, janganlah engkau takut mengambil Maria sebagai istrimu, sebab anak yang di dalam kandungannya adalah dari Roh Kudus. Jadi sejarah daripada ayat ini, ketika Yusuf mendengar bahwa tunangannya Maria sedang hamil di luar pernikahannya, maka Yusuf sebagai orang baik juga tidak mau mencemarkan nama tunangannya. Maka dia diam-diam akan meninggalkan tunangannya. Tetapi Tuhan berkata, hai engkau Yusuf anak Daud, janganlah engkau takut mengambil Maria sebagai istrimu, sebab anak yang dikandung dalam kandungannya adalah dari Roh Kudus. Ini kata yang kedua yang kita dengar, pengucapan yang kedua kalinya bahwa malaikat Tuhan berkata jangan takut. Yang ketiga, mari kita baca dalam Lukas 2 ayat yang ke-10. Sama-sama kita baca 1, 2, 3 ya. Lalu saya baca ulang demikian. Lalu kata malaikat itu kepada mereka, yaitu kepada para gembala yang malam hari itu sedang menggembalakan kambing dombanya. Tiba-tiba malaikat menampakkan diri kepada mereka. Kalau zaman dulu, kalau sampai malaikat menampakkan diri kepada manusia, ada dua kemungkinan, kehidupan yang berlanjut atau mati. Begitu. Sebab Musa menyampaikan bahwa tidak ada satu orang pun yang bisa berhadapan dengan Tuhan. Sebab kemuliaannya terlalu besar dan sangat mulia. Tetapi kata saat itu, lalu kata malaikat itu kepada mereka, janganlah takut. Sebab sesungguhnya aku memberitakan kepadamu kesukaan
terbesar untuk seluruh dunia. Shalom. Orang yang berbahagia adalah orang yang membaca firman Tuhan serta melakukannya dalam kehidupannya. Inti daripada Natal dari pihak Allah ingin memberikan semuanya kepada kita. Amin. Dari pihak Allah telah menyediakan seluruhnya untuk kehidupan manusia itu sendiri. Sebab dia telah memberikan dirinya kepada kita sehingga kita beroleh kehidupan yang kekal. Nah, karya terbesar daripada Allah, ada banyak kekeliruan dari pemikiran orang. Orang berpikir bahwa karya terbesar Allah dalam kehidupannya ketika dia memiliki uang yang banyak, ketika dia memiliki jabatan yang tinggi, ketika dia memiliki apa saja yang diimpikannya. Tetapi saya sampaikan pada malam hari ini, karya terbesar Allah dalam kehidupan kita adalah ketika kita dipindahkan dari hukuman yang selama-lamanya kepada kehidupan yang kekal. Itu sebabnya Allah berfirman, ketika Allah ada di kayu salib, maka Yohanes 3 ayat 16 berkata, karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga ia mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya semua orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Jadi malam hari ini perlu kita pahami bahwa karya Allah yang terbesar ketika kita memiliki kehidupan yang kekal. Nah, tadi saya sampaikan kenapa saya dapat tema ini. Saya punya suami, bapak ibu baik sekali. Bahkan di rumah itu tidak pernah kedengaran suara yang kasar atau suara yang melengking. Kalimat yang kasar itu tidak pernah kita dengar. Pada hari Rabu kemarin saudara, ketika saya sudah selesai membuat tema PowerPoint saya sudah bagus. Lalu saya ditegur Tuhan. Ketika hari Rabu kemarin itu Pak Beni, suami saya tidak kerja. Dia sedang ada di rumah. Tiba-tiba itu Kak Sorta, kita dibangunin semua jam 7 pagi, anak-anak dibangunin. Dia bilang gini, ayo bangun-bangun semua, makan. Saya bilang begini, pagi amat dibangunin kayak mama saya waktu di kampung itu Bu Lita. Pagi-pagi kita udah dibangunin dikasih makan, soalnya bentar lagi mau nyangkul supaya ada tenaga. Lalu saya bilang pagi amat sudah bangunin, suruh makan. Ketika saya bangun itu Pak Beni, saya lihat rumah sudah rapi. Yang semalam ada piring kotor sudah rapi. Baju yang kotor sudah rapi. Dia kumpulin, dia bilang saya udah bawa ke laundry supaya kamu tidak nyuci terus. Kayaknya hidupmu hanya seputar nyuci aja karena saya demen nyuci. Saya demen bebersih. Jadi saya bangun tidur langsung bersih-bersih, saya suka sekali. Saya nggak bisa lihat baju digantung kotor, itu malam-malam pikiran saya ke situ tuh. Nanti matahari sudah terang, saya akan nyuci begitu. Saking demennya nyuci. Cuman saya bilang dulu sama Kak Norta, nggak mungkin cita-cita saya jadi pembantu, betul ya? Walau senang menyuci. Apa ya kira-kira yang cocok dengan kesukaan saya ini begitu loh. Tapi ketika saya bangun, itu semua sudah rapi. Lalu dia tahu kalau saya nggak minum teh manis, saya lemah. Ketika saya dites gula darah itu selalu rendah, di bawah normal. Jadi saya harus minum teh manis tiap hari. Dan suami saya tahu, kalau bangun tidur, kita mau makan atau saya udah minum air putih, itu dia udah siapin teh manis. Ini perhatikan ya, saya sangat diberkati dengan tema saya malam hari ini. Dan saya dengar 2 kesaksian, harusnya malam ini saya suruh dia kesaksian, tadi jam 5 kesaksian. Luar biasa, keren banget. Ketika suami saya itu, Pak Budi, sedang siapin teh manis, saya berdiri di belakangnya bilang begini kepada Tuhan. Ah Tuhan, saya tuh tidak butuh suami yang bapak rumah tangga. Saya tuh butuh suami bapak pengusaha. Kalau yang kata dia pulang bawa uang segepok. Lalu nanti dia berangkat kerja lagi tinggalin uang segepok. Lalu ada catatan di bawahnya Pak Beni, istriku habiskan uang ini semua hari ini. Uang ini semua harus habis hari ini, jangan ada sisa. Begitu tuh tulisan yang saya harapkan. Tapi itu hanya ada dalam hayalan. Jangan dipikirin terus nanti saudara stres. Karena itu tidak mungkin terjadi. Itu hanya dalam cerita dongeng. Tapi saya pernah berpikir
Itu lelucon orang itu di media sosial. Ada uang segepok. Lalu ada catatan suami di bawahnya. Istriku, kalau kamu memang istri yang baik, nanti saya pulang berharap uang ini tidak ada sisa. Tolong dihabiskan begitu. Itu sebenarnya hanya dalam angan-angan saja. Nah waktu suami saya sudah rapi semua. Saudara tahu saya salah satu istri yang aneh mungkin. Saya tidak suka kalau suami saya bantu saya di rumah kerja. Karena menurut saya bisa melakukannya. Apa saya terlalu matre atau gimana, nggak ngerti. Pokoknya kalau suami saya sudah ambil itu piring kotor mau dicuci, saya bilang berdiri. Jangan kerjakan, saya bisa melakukannya. Dia selalu bilang begini, mau dibantu aja susah amat. Kalau dia udah pegang sapu selalu saya bilang, jangan lakukan itu, saya bisa melakukannya. Tapi itu selalu bersihin rumah, kalau udah rapi, kalau dia ada di rumah udah rapi. Nah ketika dia sedang buat teh manis, saya bilang, mau buat siapa? Buat kamu lah. Oh ya Tuhan. Saya bilang begini sama Tuhan, Tuhan, saya tidak butuh suami yang bapak rumah tangga begini. Saya butuhnya bapak pengusaha. Dia pulang bawa segepok, dia pergi tinggalin segepok. Dan tidak pernah nanya di mana sisanya. Saya itu langsung saudara, seperti saya dengar suara langsung dalam telinga saya. Tuhan langsung tegur saya. Bilang begini, jangan takut. Karena memang malam itu anak-anak saya sudah ngomong, Ma, sebentar lagi saya lulus kuliah. Saya lanjut. Saya mau melamar kembali. Mama persiapannya sudah sampai di mana? Lalu anak saya nomor 2 bilang, Ma, nanti saya mau kuliah di sini, tidak mau di sini. Saya cek coba semesternya berapa. Lalu anak saya yang kecil Ibu Lita, dia bilang begini, pokoknya saya nanti akan menjadi duta dan sekaligus artis teladan. Wah, ini cita-citanya gede-gede semua nih dan butuh biaya besar. Itulah awalnya saya kesal lihat suami saya nyuci piring. Saya kepengen dia kayak Pak Gembala, jual perumahan tiap hari, dapat apa itu namanya, dapat bonus MM-an. Itu di pikiran saya. Saya bilang sama Tuhan, saya nggak butuh suami begini, nggak butuh Tuhan. Tuhan benar-benar menegur saya. Itulah sebabnya saya dapat tema ini. Lalu Tuhan tunjukkan ke saya dalam 3 ayat ini yang mewakili. Tuhan berulang-ulang. Ternyata ketika Allah mau turun ke dunia, kalimat yang selalu dia ulang-ulang, dia berkata, jangan takut. Jangan takut. Maka itu sebenarnya tadi saya sampaikan, makna atau inti daripada Natal yang sebenarnya adalah bahwa dalam pihaknya surga ingin memberikan segalanya, telah memberikan semuanya. Itu sebabnya Yohanes 10 ayat yang ke-10 berkata, dia datang untuk memberikan kelimpahan. Yang kita tidak pintar menjadi pintar, yang kita tidak bisa melakukan apa-apa menjadi bisa. Sebab dia Allah yang maha besar, dia yang memiliki surga dan bumi. Dia telah memberikan segala-galanya. Kenapa kita tidak perlu takut? Kita lihat poin yang pertama. Bahwa sesungguhnya Allah telah mempersiapkan segalanya bagi kita. Saya ambil satu ayat ini yang mewakili, yang mau saya sampaikan kepada kita. Lukas 1 ayat 30 sampai 31 tadi. Kata malaikat itu kepadanya, janganlah takut, hai Maria. Sebab engkau beroleh kasih karunia di hadapan Allah. Sesungguhnya engkau akan mengandung dan akan melahirkan seorang anak laki-laki. Dan hendaklah engkau menamai dia Yesus. Jadi ketika Allah memberikan anugerah besar kepada Maria, perawan suci itu, dia hanya tidak berkata jangan takut. Tetapi Allah sesungguhnya telah mengasih tahu bahwa anak yang akan dilahirkannya dia itu adalah seorang anak laki-laki dan hendaklah engkau menamai dia Yesus. Dan pada ayat selanjutnya berkata bahwa dia adalah juru selamat. Yesus
bukan sebagai seorang nabi, tetapi Yesus datang ke dunia adalah sebagai juru selamat. Bukan hanya memberikan kehidupan yang kekal, yang nantinya, tetapi dia telah memberikan segala-galanya. Dia menyelamatkan masa depanmu, dia menyelamatkan rumah tanggamu, dia menyelamatkan usahamu. Maka hari ini saya sampaikan, jangan takut. Kalau para orang pintar atau ilmuwan sudah bisa meraba ke tahun depan berkata, 2025 adalah tahun yang menakutkan, di mana perekonomian akan susah. Tetapi firman Allah berkata malam hari ini, jangan takut. Selama Allah yang berbicara jangan takut, maka dia yang akan menyertai kita dari pagi hingga siang hingga malam sampai ketemu di pagi lagi. Maka firman berulang-ulang tadi berkata, jangan takut. Kenapa kita harus melepaskan ketakutan? Sebab ketakutan, di mana ada ketakutan, di situ ada kepanikan. Di kapan waktunya para ibu rumah tangga mulai ketakutan dan panik? Ketika sudah ketemu tanggal 20 ke atas. Itu sudah mulai bimbang itu. Penglihatan sudah mulai berbayang-bayang. Isi dompet sudah mulai menipis. Menunggu suami akan gajian masih 2 minggu ke depan. Di mana ada kepanikan, di situ ada emosi. Kalau seseorang sedang panik, suami sedang panik, hai istri-istri, istri sedang panik, hai suami-suami, lebih baik hindari. Jangan cari gara-gara. Sebab di mana ada orang emosi, dia akan melakukan ketindakan-tindakan yang melakukan kekeliruan. Ada keputusan-keputusan kekeliruan. Dan ketika orang sedang emosi atau sedang panik atau sedang ketakutan, tiba-tiba membuat keputusan, maka keputusannya bisa dikatakan 100% akan mengalami kegagalan. Maka ada kata-kata orang bijak berkata, ketika engkau sedang marah atau emosi atau sedang gelisah atau dalam ketakutan, jangan pernah membuat sebuah keputusan. Karena keputusan itu akan menimpamu sendiri. Karena tidak ada kebenaran di dalamnya. Nah, ketakutan merupakan rupanya kenapa Tuhan bilang jangan takut berulang-ulang. Sebab dikatakan ketakutan hanya membuat sebuah benteng atau tembok yang tebal untuk menghalangi kuasa Tuhan atau mujizat Tuhan terjadi dalam kehidupan kita. Maka Yakobus berkata, hati yang bimbang sekalipun berdoa dengan sungguh-sungguh, tetapi ketika bimbang dan dia mengalami ketakutan, maka dikatakan dia akan seperti kapal yang diombang-ambingkan dan tidak akan mendapat apa-apa. Maka malam hari ini pesan Tuhan, jangan pernah takut. Alasan yang pertama, karena Allah telah mempersiapkan segala-galanya bagi kita. Asal kita yakin teguh kepada Tuhan, asal kita terus mau diatur oleh Tuhan, hidup sesuai dengan aturannya Tuhan. Kalau saudara nanti baca, Maria mau ikut aturannya Tuhan. Tuhan bilang jangan takut, mau diatur oleh Tuhan. Yusuf dikatakan jangan meninggalkan tunanganmu itu. Jangan takut, mau diatur oleh Tuhan. Saya kemarin itu mau kunjungan yang hari Jumat. Bu Aci itu saya bonceng. Bu Aci bilang begini, Kak Yanti di jalan jangan marah-marah. Coba itu Pak Gembala, udah ubanan itu yang bawa motor itu Bu Lita, lawan arah. Udah nggak pakai helm, lawan arah. Kita yang benar jalannya itu Kak Pontius, kita yang dipelototin. Saya pencet klakson saya nggak henti-henti. Kata Bu Aci, Kak Yanti ingat pendeta, jangan marah di jalanan. Saya bilang saya tidak marah, ini Bapak tidak tahu aturan. Dia yang lawan arah, dia yang melotot, suruh saya minggir. Saya bilang, Pak, Bapak loh yang lawan arah. Kata Bu Aci, udah Kak Yanti orang tua, lepasin aja. Saya bilang justru dalam keadaan begini, naluri kependetaan saya menggebu-gebu. Saya harus parkir ini motor, saya harus tata hidup Bapak ini. Sudah tua, sudah ubanan, tidak mau diatur oleh pemerintah. Jangan lawan arah Pak. Akhirnya dia tundukkan kepala, dia diem saja karena sudah macet ke belakang panjang. Gara-gara Bapak ini, saya bilang sama yang di belakang, Pak kasih jalan Bapak ini, udah tua kasihan. Takut dicariin keluarganya. Saya bilang jalan Pak, tapi lain kali tahu aturan ya Pak. Harus mau diatur oleh pemerintah ya Pak. Dia diem aja,
Bayangin, sudah uban di kepala, tidak tahu cara berkendaraan, tidak tahu cara berlalu lintas. Kira-kira orang yang seperti ini yang tidak mau ikut aturan, atau Kristen-Kristen yang seperti ini tidak mau ikut aturannya Tuhan, kira-kira Yesus sebagai juru selamat, kita harus hidup sesuai dengan firman. Jangan bilang Yesus sebagai juru selamat, hidupku akan selamat. Tetapi kita harus menjadi pelaku-pelaku firman. Akhir-akhir ini kurang lebih dalam 1 minggu ini Pak Gembala, saya sampaikan kepada saudara semua, ada 20 aduan kepada saya bahwa sekarang anak-anak muda terlalu takut tidak dapat jodoh ke depan. Mereka takut tidak dapat pasangan hidup, sehingga mereka tidur serumah tanpa sebuah ikatan pernikahan di dalam gereja. Hidupmu terlalu pahit. Ketakutan itu terlalu menguasai hidup saudara. Sudah merantau melalui pulau yang begitu luas. Orang tuamu dari kampung memberangkatkan engkau ke kota Jakarta supaya kau kelak nanti pulang membanggakan keluargamu. Tetapi kau hidup di Jakarta bukan hanya bersandar kepada Tuhan, tapi kau bersandar kepada nafsumu. Saya mau sampaikan hari ini, Yesus telah lahir. Biarlah Yesus itu lahir bagimu setiap hari. Sebab dalam sambungan tadi ayat yang di dalam Lukas tadi yang disampaikan kepada para gembala, bahwa hari ini juru selamat telah lahir atasmu. Bilang samping kiri kananmu, hari ini Tuhan telah lahir bagimu. Besok WA lagi dia, hari ini Tuhan telah lahir bagimu. Besoknya WA lagi, hari ini Tuhan telah lahir bagimu. Bila penting itu menjadi moto di media sosial kita. Bilang hari ini Tuhan telah lahir bagimu. Saya mau sampaikan, hai engkau anak-anak muda, berhenti hidup yang tidak benar. Saya juga takut untuk menyampaikan ini, mengingat anak saya sudah bujangan, mengingat anak saya sudah remaja dan gadis. Saya juga takut Bapak Ibu, tapi saya punya tanggung jawab sebagai seorang hamba Tuhan. Saya harus menyampaikan kebenaran. Berhenti hidup dalam kebohongan-kebohonganmu. Berhenti hidup untuk kamu terus hidup dalam jadi budak-budaknya seks. Berhenti saudara. Biar kau menyandarkan hidupmu kepada Tuhan, bukan kepada manusia. Bagian yang kedua yang mau saya sampaikan, kenapa kita tidak perlu takut? Kalau tadi poin yang pertama, bahwa dia Allah turun ke bumi, dia telah menyediakan segalanya, dia memberikan semuanya, Allah telah mempersiapkan segalanya. Maka saya katakan bahwa Allah yang telah persiapkan itu, Allah pasti menepatinya. Allah tidak mungkin tidak menepati janjinya, sebab dia bukan manusia yang berubah-ubah oleh keadaan. Tetapi Allah adalah Allah yang konsisten dan komitmen. Apa yang diucapkannya akan dilakukannya. Hanya saja yang pertama, kita hidup berkenan kepada Tuhan. Amin. Orang yang hidup berkenan kepada Tuhan itu seperti apa sih? Kita menjadi bukan hanya sekedar beribadah, tetapi kita juga menjadi pelaku-pelaku firman Tuhan. Saya paling suka berdebat di medsos. Lalu masuk kepada Japrian, ada seseorang berkata begini, punya komen di medsos. Ketika seseorang mengunggah, seseorang beribadah, tapi buka medsos di gereja, lalu yang di belakangnya videoin dia. Jadi orang di depannya sedang buka medsos, yang di belakangnya videoin dia. Lalu diunggah kembali ke medsos. Menurut saudara, dua-duanya pegang medsos atau bukan? Yang videoin juga pegang dong. Yang di depan juga pegang. Lalu yang ngunggah ini ngomong begini, daripada hidup seperti ini nih ke gereja hanya fantasi, hanya formalitas, datang ke gereja, pendeta lagi khotbah tapi dia buka WA, lebih baik saya, kebetulan ini orang Batak, lebih baik saya katanya di Lapotuak sepanjang hari, nyanyi lagu-lagu rohani, tidak perlu ke gereja. Tapi saya mendekatkan diri kepada Tuhan lewat nyanyian saya, lewat doa-doa saya, dan tidak perlu ke gereja. Ini menarik ini.
Tetapi kalau orang-orang non-Kristen menghujat orang Kristen di media sosial, saudara nggak usah balas. Memang dia tidak tahu apa-apa tentang Tuhan kita. Hanya buang-buang waktu, jawab dia. Kalau dia bilang orang Kristen beranak, biarin aja. Allahnya orang Kristen dia bilang beranak jadi 3. Mati 1, masih ada 2 cadangan. Biarin aja. Dia ngomong apa-apa, suka-suka dia, gak usah dilawan. Saudara mau balas dia juga mau lawan dia, gak ada gunanya. Dia tidak tahu tentang juru selamat kita. Tetapi kalau orang Kristen sendiri sedang melecehkan kekristenan, itu boleh dibalas itu. Kebetulan dia marga Pasar Ibu, saya orang Batak, suami saya Banik. Pasar Ibu jadi suhu saya. Tulangnya si Sorta itu Pasar Ibu, iya toh? Lalu saya balas, sorry, dalam marga saudara adalah orang yang saya tuakan. Tetapi kali ini mari kita berdebat. Dia masuk ke Japrian, dia minta nomor, saya kasih. Lalu dia bilang, bagaimana dengan itu? Dia bilang dia kekeh, lebih baik saya menyanyi di Lapotuak sepanjang hari, kelakuan saya benar. Tapi saya nggak usah ke gereja. Saya bilang, lebih baik orang ke gereja masih buka medsos daripada bapak yang di Lapotuak terus, nggak ada gunanya. Karena bagi saya itu adalah sebuah kepalsuan dan sebuah kebohongan. Orang bilang dia mengasihi Tuhan tapi tidak pernah menginjak yang namanya gereja. Itu bagi saya adalah sebuah kepalsuan. Dan itu adalah kebohongan. Dan mari kita maju, lebih maju daripada dia orang. Kalau kita sudah ada di gereja, biarlah kita juga perilakunya menjadi pelaku-pelaku firman Tuhan. Katakan amin. Tetapi daripada saudara takut ditegur dari mimbar, masih buka WA dalam waktu ibadah. Lebih baik kau minggu depan datang lagi aja, bawa HP 5, buka aja terus. Daripada tidak ke gereja. Karena saya terlalu yakin, Tuhan ada di tempat ini. Tuhan ada di tempat ibadah. Mungkin hari ini kau masih pegang medsos, tapi Roh Kudus bekerja atasmu, besok mungkin kau berubah. Daripada orang di Lapotuak, kelakuannya memang benar. Tidak pernah membunuh, tidak pernah mencuri, tidak selingkuh. Tapi tidak pernah ke gereja. Bagi saya itu adalah kebohongan. Saya masih membela orang yang masih mau ke gereja. Walaupun masih kelakuannya ya masih oleng-oleng. Tidak apa-apalah. Nanti saya yakin sekali suatu saat dia akan benar. Itu sebabnya dalam hidup saya tidak suka menghakimi orang. Pulang gereja mau ribut di situ berantem jambak-jambakan biarin aja. Nanti firman yang dengar akan bekerja. Karena Allah tidak pernah terbatas. Hari ini, detik ini mungkin belum bekerja. Tapi nanti beberapa minggu ke depan akan bekerja. Saya tutup kesaksian itu, khotbah ini dengan kesaksian begini. Bersyukur. Allah pasti menepati janjinya. Yang penting kita mau bersyukur, saudara. Orang yang bersyukur adalah orang-orang yang mengalami kasih karunia Tuhan. Lukas 2 ayat 14 berkata demikian. Kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi dan damai sejahtera di bumi di antara manusia yang berkenan kepadanya. Kata kemuliaan bagi Allah di tempat maha tinggi dan biar kita semua juga mengalami kemuliaan Allah. Saya mau sampaikan begini, saya buat di situ contohnya Stefanus. Waktu Stefanus itu dirajang, hukuman mati itu saudara. Kalau dalam negara-negara lain ada banyak macam-macam hukuman mati. Disuntik mati bisa, digantung langsung dipancung bisa, atau dikasih racun bisa, hukuman mati. Tetapi kalau zaman dulu yang dialami oleh Stefanus, hukuman matinya adalah dirajang. Dirajang itu dilempari dengan batu sampai dia mati. Tetapi saudara tahu, kalimat daripada seorang Stefanus berkata dalam Kisah Para Rasul 7, menyampaikan begini, jangan tanggungkan kesalahan ini kepada mereka ya Allah. Biarlah kemuliaan bagi nama Tuhan. Kenapa? Dia sanggup mengatakan itu karena dia sendiri telah hidup dalam kemuliaannya Allah. Artinya begini, saudara-saudara, kita harus mengalami kemuliaan Allah. Bisakah orang yang mengalami kemuliaan Allah masih mengalami kepahitan hidup dan pergumulan hidupnya tidak dijawab oleh Tuhan? Bisa. Tetapi bedanya orang yang mengalami kemuliaan Allah, seberat apapun persoalan kehidupanmu, seperti Stefanus ini bisa melaluinya tanpa melakukan dosa di hadapan Tuhan. Saya tutup kesaksian begini. Semalam saya diundang Natal di Komplek Ambon. Dan itu Natal yang bergengsi bagi saya. Kenapa?
Karena komplek itu kita sama-sama tahu lah ya. Lalu ada Kopassus, ada tentara, berapa mobil kawal Natal itu. Saya bilang dikawal sedemikian rupa dan semua relawan. Dan Natal ini di lapangan bebas. Ada seorang anak muda yang punya kesaksian seperti ini. Ketika dia umur 6 tahun, singkat cerita adiknya 4 tahun, dia bilang begini. Mamanya bilang, "Nak, aku mau ke Jakarta besok." Buat apa mama ke Jakarta? Saya mau berdoa buat bangsa dan negara kita ini supaya aman, diberkati Tuhan. Singkat cerita ibunya pergi, anaknya itu mengingat besok mama akan kembali dan itu adalah ulang tahunnya. Dia buat surprise lah. Dia matiin lampu kamar ibunya, menunggu-nunggu ibunya kembali. Ternyata 2 hari sudah lewat, ibunya tidak kembali. Dan hari yang ketiga omnya datang. Dia pikir mama ini yang datang. Ini mama yang datang. Mereka ngumpat, berharap ibunya datang dan buka pintu kamar. Ternyata omnya. Dia bilang begini, "Mamamu kemarin pergi, ternyata di jalan mobilnya menabrak tiang listrik. Dan tiang listrik itu rubuh dan kepala mamamu ketimpa tiang listrik dan mati di tempat." Dia langsung merasa ketakutan yang besar. Dan ketika kejadian ini disampaikan, ayahnya datang. Ayahnya bilang begini, "Jangan takut, masih ada papa. Kita bertiga akan menjadi sebuah keluarga yang terus melanjutkan pekerjaan ibumu, orang yang takut sama Tuhan." Ternyata Bapak Ibu, seminggu lagi kepolisian datang mengangkut bapaknya dan divonis 10 tahun penjara. Ini anak umur 6 tahun benar-benar hilang pengharapan. Dia bilang begini, "Saya sungguh diteguhkan dengan ayat ini. Dan mungkin saya sudah meneguhkan iman saya kepada Tuhan. Bahwa masa depan saya dijamin penuh oleh Tuhan. Dan itu yang saya sampaikan kepada saudara pada malam hari ini. Jangan takut. Jangan pernah takut. Ketika anak ini mendengar jangan takut kata ayahnya, kita akan menjadi keluarga. Tiba-tiba ayahnya diangkut ke kepolisian. Dan seminggu lagi omnya datang berkata yang sama, "Anak, jangan takut, masih ada paman." Orang yang mengalami ketakutan trauma dengan kata-kata itu. Kenapa orang mengalami ketakutan? Dia suka pernah takut akan gagal, mengalami kegagalan. Dia tidak takut terulang kembali. Maka orang suka trauma. Kalau di jalan pernah dia jatuh, saya di depan pajak itu saya pernah jungkir balik padahal jalanan benar. Itu tiba-tiba saya bawa motor Bapak Ibu jungkir balik, nggak tahu kenapa. Tiba-tiba truk semua ngerem dadakan. Dan sampai sekarang kalau saya lewat itu deg-degan. Kadang saya mutar jauh supaya nggak melewati itu kantor pajak. Itu dia trauma yang besar. Tapi firman ini terus berulang-ulang di hati dan pikirannya, sungguh meneguhkan saya semalam. Firman itu seperti ngomong di telinganya berkata, "Jangan takut." Tapi nyatanya selama 14 tahun dia luntang-lantung sama adiknya di jalanan. Sampai dia mencuri untuk makan adiknya. Yang tadinya hidupnya enak, semua serba ada. Semua disita oleh bank, rumah disita oleh bank. Tadi om yang bilang aku menjamin engkau tidak kelihatan. Dan mereka hidup di jalanan. Tetapi ingat, ketika dia pegang di usia 14 tahun dia berkata jangan takut. Tuhan benar-benar mengubah hidupnya. Dan sekarang dia jadi misionaris sampai ke negeri-negeri yang lain. Kesaksian yang kedua yang mau saya sampaikan tadi barusan. Sebenarnya malam ini saya suruh dia kesaksian. Pasti memberkati sekali. Dia punya kehidupan, tidak ada pengharapan. Tapi kalimat ini berulang-ulang di telinganya bilang jangan takut. Jangan takut. Berapa tahun yang lalu ada Pak Khairul Anwar ya yang kita undang. Ketika Bapak itu khotbah dia ada di atas. Dia bilang jangan takut. Dan dia pegang baik-baik. Tapi ketika dia pegang baik-baik ayat itu. Tiba-tiba papanya masuk rumah sakit dan meninggal. Tetapi ayat itu terus ada di telinganya. Dia bilang jangan takut. Dan dia yakini dengan kata-kata itu. Sekarang memang sungguh di luar dugaan. Saya berharap Januari dia akan saksian di jam 7 malam. Tadi karena ada keperluan tidak bisa kesaksian malam ini. Sangat memberkati sekali Pak Gembala. Kalau melihat fisiknya tidak ada harapan. Melihat gaya hidupnya tidak ada harapan. Tapi saudara tahu Pak Prabowo punya program
makan gratis toh. Dia yang memegang DKI tangan kanan Pak Prabowo ada di kementerian. Memang benar-benar orang yang bersandar kepada Tuhan benar-benar diberkati Tuhan. Shalom ya. Yang mau saya sampaikan pada malam hari ini bukan hanya untuk saya, tapi untuk kita semua. Jangan takut. Ketika Tuhan menyertai kita, apapun bisa kita lewati. Tiada yang mustahil bagi Tuhan. Shalom. Tuhan memberkati. Pak Beni. Mana pemusiknya? Ku tahu Bapa peliharaku, Dia baik, Dia baik, ku yakin Dia selalu sertaku, Dia baik bagiku. Lewat badai cobaan, semuanya mendatangkan kebaikan. Ku tahu Bapa peliharaku, Dia baik bagiku. Terima kasih buat hambanya Ibu Pendeta Yanti. Saudara, saya sangat diberkati dengan khotbah yang disampaikan oleh hambanya. Kiranya saudara-saudara juga diberkati. Satu poin yang paling penting adalah jangan takut. Ulangi sama-sama. Memang prediksi tahun 2025 ekonomi akan sulit. Politik juga tidak menentu, baik Indonesia maupun dunia. Salah satu contoh, dolar sudah naik 16.000, tadi saya lihat sebentar, 16.200. Dari 15.000 sudah naik 1.000 lebih. Itu tanda-tanda ekonomi kita tidak kuat. Lalu saudara, Kentucky Fried Chicken yang terkenal begitu, udah PHK 2.000 karyawan. Berapa gerai yang tutup itu? 2.000 karyawan. Berapa gerai Pak? 447 atau berapa? Itu yang terkenal loh, KFC. Bagaimana perusahaan-perusahaan yang tidak terkenal? Lalu yang terkenal lagi, Pizza Hut. Tutup juga. Ribuan orang juga di PHK lagi. Itu yang terkenal. Belum yang gak terkenal pasti banyak. Yang gak terkenal tutup, tidak masuk media sosial. Hanya yang terkenal-terkenal. Pabrik-pabrik banyak bangkrut. Tapi saudara-saudaraku dikasih oleh Tuhan, firman Tuhan sungguh sangat memberkati di akhir tahun 2024 ini. Jangan takut. Bagaimana caranya supaya jangan takut? Satu, sesuai firman Tuhan saja. Berharap kepada Tuhan, kerja yang baik. Dimanapun sudah berada, kerja yang baik. Kerja dengan pimpinan penyertaan daripada Roh Kudus. Kalau orang diurapi oleh Roh Kudus, berarti kerjaannya pasti prestasinya baik. Pasti kejujurannya baik. Pasti orangnya sangat rajin, sangat pinter, sangat disayang sama bos. Jadi sekalipun ekonomi susah, perusahaan susah, tapi kalau kita melakukan firman, yang saya katakan tadi, pasti saudara akan justru diberkati waktu saat-saat sulit. Kalau saya pribadi, secara pribadi, saya lebih senang secara pribadi ya. Dunia ini sulit, saya lebih senang. Kenapa? Disitulah saya membuktikan bahwa Yesus hidup dalam hidup saya. Yesus menyatakan kuasanya dalam hidup saya. Dalam keadaan sulit saya suka sekali. 1098 itu krisis ekonomi. Itu sulit sekali. Justru yang paling sulit itu saya dipromosikan jadi direktur di perusahaan
waktu saya bekerja. Waktu saya sulit justru saya senang sekali. Gereja waktu pandemi, gereja semua tutup. Sulit sekali, justru gereja kita tambah 2 kali ibadah. Saya senang sekali dalam saat sulit. Karena di saat sulit saya membuktikan iman yang kita sembah adalah iman yang benar. Iman yang hebat, iman yang luar biasa. Jadi bukan hanya takut, justru kita bersyukur dalam tahun-tahun sulit. Asalkan satu, engkau melekat di dalam Tuhan. Engkau dekat dengan Tuhan. Tapi kalau engkau jauh dari Tuhan, dengan cara hidup kumpul kebo, saran saya lebih baik menikah cepat-cepat. Menikah di gereja kita gratis. Diberkatinya gratis. Semua gratis. Kecuali mau ke pemerintah, akte catatan sipil, yang mesti bayar biaya pemerintah. Tapi pendetanya gratis, sewa gedungnya gratis. Saudara diberkati di sini gratis. Udah nikah saja. Ya, modal 1 juta juga cukup buat pemerintah catatan sipil. Pendetanya sudah gratis. Daripada kumpul kebo. Nanti kalau saudara kumpul kebo dalam menghadapi kesulitan, siapa yang mau tolong saudara? Minta tolong sama Tuhan. Tuhan bilang enggak. Kamu enggak mengandalkan aku. Kamu enggak mencintai aku. Kamu tidak mengasihi aku. Kamu hidup sesuai dengan pikiranmu dan perasaanmu, nafsumu, kekuatanmu. Kamu merasa hebat luar biasa. Engkau merasa solusi yang paling baik adalah kumpul kebo. Karena aku takut tidak menikah. Salah. Justru kalau kumpul kebo kamu tidak menikah. Karena kebo tidak pernah menikah. Hanya kau sayang Tuhan, cinta Tuhan, engkau akan dijodohkan Tuhan di gereja ini. Sebaliknya, jangan ikuti cara dunia. Cara dunia pasti salah. Pakai cara Tuhan saja. Kita ikuti Tuhan saja. Saudaraku dikasih oleh Tuhan. Kenapa PPN naik 12%? Karena negara nggak punya uang. Buat subsidi APBN. Buat bayar gaji pemerintah, gaji polisi, gaji tentara. Gaji guru-guru dari pajak. 82% biaya negara ini dari pajak. Pajak dipungut terus. Makin hari memang makin sulit. Bayar 10% aja sama Tuhan susah. Bukan bayar loh, mengembalikan. Apalagi bayar PPN 12%. Saudara, kita serahkan hidup kita dalam Tuhan. Kita percayakan sepenuhnya. Kerja yang baik, usaha yang baik. Tiap pagi penuh dengan rasa syukur. Tuhan terima kasih aku dapat pekerjaan. Terima kasih buat usahaku. Terima kasih Tuhan, aku jalani bersamamu Roh Kudus. Tolong aku ya Tuhan. Waktu aku sulit, berikan jalan keluar. Waktu aku malas, berikan aku kerajinan. Waktu aku bodoh, berikan aku kepintaran. Tuhan tolong aku. Biar hidupku dalam keberkatan, bukan dalam kutuk. Aku percaya Engkau Yesus yang lahir di kandang domba untuk menyelamatkan saya, untuk memberkati hidup saya. Engkau ke dalam dunia yang gelap, yang penuh dengan segala dosa, supaya kami yang dosa diselamatkan. Kami yang gelap diterangkan, diurapi oleh Roh Kudus. Doa tiap hari seperti itu. Nanti gak ada rasa khawatir. Amin. Justru sebaliknya, kau senang. Kalau keadaan susah, kau senang. Ini kesempatan saya untuk mendapatkan hal yang luar biasa. Kalau semuanya maju, semuanya baik-baik aja, kita kan biasa-biasa saja. Tapi kalau keadaan sulit, disitulah muncul terang-terang yang hebat. Muncul anak-anak Tuhan yang hebat. Sejarah mencatat dalam Alkitab, tahun-tahun yang sulit, dalam penderitaan-penderitaan, itu yang luar biasa. Musa juga sama. Musa jadi orang hebat bagaimana? Waktu keadaan yang sulit, dia memimpin bangsa Israel. Depannya laut, belakangnya musuh. Tapi keadaan yang sulit itu, laut merah yang di depannya bisa terbelah dua. Dalam keadaan sulit, kalau nggak ada sulit nggak mungkin laut pecah dua. Kalau nggak ada di belakang, pasukan-pasukan Firaun, nggak mungkin terjadi mujizat. Keadaan sulit ada mujizat.
5 roti 2 ikan, sama keadaan yang sulit malam-malam. Habis KKR mereka kelaparan, nggak punya uang. Keadaan yang sulit terjadi mujizat. Di pesta, keadaan yang sulit terjadi mujizat. Jadi jangan pernah takut kalau kita dengar berita-berita di media sosial. Ini sulit-sulit, sulit bagi dunia, tidak sulit bagiku. Karena aku punya Tuhan. Aku punya Tuhan yang nolong aku. Aku punya Tuhan. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan. Seandainya saya tidak pernah bekerja, saya ngomong begini mungkin terlalu gampang. Tapi saya sendiri seorang profesional. Bekerja di tahun 90 sampai sekarang sebagai direksi. 98 direksi. Sampai sekarang hidup penuh dengan segala kesulitan demi kesulitan. Sebagai direksi punya tanggung jawab berat. Target tahun depan saya 2 triliun. Tahun ini target 1 triliun tercapai, tahun depan 2 triliun. Dan kalau saya lihat ekonomi politik, mana mungkin bisa 2 triliun. Ini aja 1 triliun mujizat. Tapi saya bilang, saya enggak takut. Saya punya Tuhan. Bahkan saya mau lebihkan dari 2 triliun jadi 3 triliun. Itu iman saya. Itu semangat saya. Saya enggak di kantor bilang, luar biasa Pak Hartan. Dari muda kita kenal. Dulu muda semangat sekali. Sekarang udah umur 64 juga. Lebih semangat lagi. Saya bilang saya punya Tuhan. Hanya Tuhan yang memberikan semangat. Karena ada entheos Allah di dalam hati kita. Entheos. Kalau ada Allah di hati kita, kita semangat. Alkitab berkata, apa itu? 10.000 rebah. Kita jalan aja terus. Itu mayat-mayat di sebelah kiri kanan kita, 10.000 kita jalan aja terus. Artinya apa? Kesulitan demi kesulitan begitu besar. Kita akan dipimpin oleh Roh Kudus dan kita akan jalan terus. Kita akan hadapi. Tenanglah saudara, jangan takut. Selama kita punya Tuhan, selama kita bekerja dengan baik, selama kita usaha dengan baik, selama kita terus berdoa dan beribadah dengan baik, mata Tuhan tidak buta, telinga Tuhan tidak tuli, tangan Tuhan tidak pendek. Dia selalu mengurapi dan menolong saudara. Tuhan memberkati saudara. Kita berdiri bersama-sama. Engkau memberkati aku berlimpah-limpah dan memperluas daerahku dan kiranya tanganmu menyertai aku dan melindungi aku daripada malapetaka sehingga kesakitan tidak menimpa aku sehingga kesakitan tidak menimpa aku. Tuhan mendengarkan dan menjawab doaku. Kami bangga punya Tuhan Yesus. Kami kagum akan karyanya dalam hidup kami. Sehingga kami dengan iman berkata kami tidak takut. Apapun walaupun yang terjadi bagi bangsa kami. Justru dalam tahun-tahun yang sulit kami akan melihat satu kemuliaan Tuhan. Keagungan Tuhan. Kebesaran Tuhan. Kebaikan Tuhan. Keberkatan Tuhan. Dinyatakan dalam hidup kami. Dalam keadaan senang kami makin mengucapkan syukur dan berterima kasih kepada Tuhan. Kami makin cinta Tuhan dan mengasihi Tuhan.
Terima kasih Tuhan Yesus. Engkau segala-galanya buat GBI Bethlehem Taman Kencana. Engkau segala-galanya dalam kehidupan kami ya Tuhan. Untuk itulah kami melayani, untuk itulah kami beribadah. Karena Engkau Tuhan dari segala Tuhan. Engkau Allah dari segala Allah. Engkau Raja dari segala Allah. Engkau sahabat dari segala sahabat yang sejati. Engkau segala-galanya Bapa dalam hidup kami yang sangat baik. Yang tidak pernah meninggalkan kami. Engkau Bapa yang selalu mengasihi kami. Yang memperhatikan kami sebagai anak-anak-Mu. Pada waktu kami lemah Kau kuatkan. Pada waktu sakit Engkau sembuhkan. Waktu kami jalan buntu Tuhan memberikan jalan keluar. Waktu kami penuh dengan segala kemiskinan Kau berikan kecukupan. Bahkan Kau berikan kelimpahan dalam kehidupan kami. Saat kami berjuang kami tidak akan takut. Karena Tuhan selalu menyertai kami. Tuhan Yesus terima kasih buat firman-Mu. Biar firman itu masuk dalam hati kami yang paling dalam. Firman itu kami percaya dan kami lakukan. Kami akan menghadapi tahun-tahun yang sulit 2025 bersama dengan Tuhan. Dan pada saat itu kami percaya ada mujizat, ada pelipat gandaan. Ada pelipat gandaan berkat dari Tuhan. Baik itu berkat jiwa-jiwa yang diselamatkan bagi gereja-Mu. Pelipat gandaan ya Tuhan berkat ekonomi buat jemaat-Mu ya Tuhan. Ya Tuhan ada pelipat gandaan dalam kehidupan kami. Kami sungguh dipelihara oleh Tuhan. Ada perbedaan antara orang yang beriman dan tidak beriman. Ada perbedaan terang dan gelap. Ada perbedaan gelap dan kutuk. Ada perbedaan dan Engkau memberikan kami perbedaan yang luar biasa. Terima kasih Tuhan Yesus yang sangat baik. Mari jemaatku yang dikasihi oleh Tuhan, arahkan hati dan pikiranmu dan percaya kepada Tuhan dan firman-Nya. Kita angkat kedua tangan kita tinggi-tinggi. Terimalah berkat anugerah, cinta kasih dari Allah Bapa, Anak dan Roh Kudus yang memberkati engkau menjadi kepala dan bukan ekor. Memberkati engkau naik dan tidak akan turun. Apa yang kau kerjakan dibuat oleh Roh Kudus berhasil dan nama Tuhan dipuji, diagungkan, dimuliakan dan engkau ditinggikan oleh Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus sampai sudah berdoa dan mengucapkan syukur. Sama-sama katakan amin, amin. Tuhan memberkati saudara. Haleluya.